Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sodik sebagai guru PAI Pendidikan Agama Islam di SMP Pesantren Cendekia Amanah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2 tahun 2025 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor peserta 32763001428 dengan nomor induk mahasiswa 42500012162. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja pada materi iman kepada kitab-kitab Allah, materi kelas 8 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi ya untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Pastinya kalau kita belajar dengan keadaan sehat, pastinya kita belajar itu mudah ya. Karena pertama, nikmat yang pertama adalah sehat. Kalau kita ngapa-ngapain nggak sehat itu susah. Maka kita syukuri dengan nikmat sehat ini ya. Baik, hari ini pembelajaran PAI, maka sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Agar apa? Agar belajar hari ini kita dimudahkan oleh Allah. Silakan ketua kelasnya Nauren untuk memimpin baca doa. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baca doanya kompak, serempak. Ini menandakan kalian berarti sudah siap untuk belajar PAI hari ini ya. Oke, alangkah baiknya kita juga harus sering membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Maka kita hari ini akan membaca tadarus Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Udah hafal semua kan? Oke. Baik, hari ini kita baca bersama-sama dari Alif Lam Mim, dimulai dengan ta'awud ya. Bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin
ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Ini salah satu kita menandakan cinta Al-Quran. Karena apa? Senang dengan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Oke ya. Agar belajar hari ini semangat, maka kita speaking dulu. Untuk speakingnya lah tepuk tangan ya. Silakan bisa berdiri. Nah. Bisa contohin dulu ya. Misalnya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, gitu ya. Oke. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, coba kita ulangi lagi. Temponya lebih cepat ya. Oke, tapi nanti yang terakhir tepuk 5 kali ya. Oke, bisa ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 kali. Oke, bisa ya. Alhamdulillah. Semangat ya hari ini untuk belajar baik. Oke, silakan bisa duduk kembali ya. Oke. Oke, hari ini cek kesiapan anak-anakku semua. Ustadz absen dulu ya. Atila. Oh, tidak hadir ya. Sakit ya? Oke. Aidin hadir, alhamdulillah. Oke. Alif Rizki hadir. Terus Angel hadirah. Oke. Latisha hadirah. Lalu Java hadir. Fatih Abqori ya. Oke. Terus Hafiz, Kansa hadirah. Mahira, mana Mahira? Oke. Lalu Maher. Oke, terus Nauren hadir semua kecuali tadi Atila sakit ya. Semoga diberikan cepat sembuh. Amin ya, karena kita sesama mukmin itu harus saling mendoakan ya. Apalagi nanti kalau yang sakit dikunjungi gitu ya. Itu salah satu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini Ustadz mau ngecek 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Coba Farah, tadi pagi bangun jam berapa? Alhamdulillah setengah 4. Berarti ya bangun pagi ya berarti ya. Beribadah salat subuh. Salat subuh. Berolahraga. Oke, udah. Oke, Alif Rizki. Tadi pagi bangun jam berapa? Setengah 4, Masya Allah. Salat ibadah subuh. Terus berolahraga juga ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kalian sudah melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Anak Indonesia hebat. Karena ini anjuran dari Kemendikbud. Karena supaya anak Indonesia itu sehat, rajin ya, pintar, cerdas ya, salah satunya. Siapa yang tadi pagi bangun tidur langsung membereskan tempat tidurnya? Oh, oke, alhamdulillah. Berarti sudah membiasakan terkait dengan kebiasaan anak Indonesia hebat ya, bisa melakukan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah ya, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini yang wajib kita yakini. Maka di sini kita tujuan pembelajarannya adalah tujuannya adalah nanti kalian bisa menjelaskan pengertian iman ya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya,
menjelaskan keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab sebelumnya, terus menunjukkan perilaku cinta Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengimplementasikan sikap toleran sebagai wujud iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, ini tujuan yang akan kita pelajari di hari ini terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Maka sebelum kita lanjut ke materi, maka kita coba menyanyi bersama-sama terkait dengan kitab-kitab Allah, ya. Karena kitab-kitab Allah itu ada 4 macam yang harus kita yakini, ya. Jadi misalnya kitab-kitab Allah ada 4 macam, wajib diimani oleh umat Islam. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Zabur diturunkan pada Nabi Daud, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil diturunkan pada Nabi Isa, Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Oke, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, wajib diimani oleh umat Islam. Oke, diturunkan pada Nabi Daud, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil diturunkan Isa, Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Bisa ya, hafal ya? Bisa? Oke. Jadi ini kita mengenal kitab-kitab Allah yang wajib kita imani, ya. Jadi ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran, ya. Coba yang putra dulu, kita nyanyi, lalu nanti yang putri, ya. Oke, silakan yang ikhwan. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, wajib diimani oleh umat Islam. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Zabur diturunkan pada Nabi Daud, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil diturunkan pada Nabi Isa, Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Oke, sekarang yang putri suaranya. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, wajib diimani oleh umat Islam. Pertama Zabur, kedua Taurat, ketiga Injil, keempat Al-Quran. Zabur diturunkan pada Nabi Daud, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil diturunkan pada Nabi Isa, Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Sebelum itu saya pengen bertanya, mengapa ya seorang mukmin itu harus beriman kepada kitab-kitab Allah, ya? Siapa ada yang bisa menjawab? Oke, Farah, coba. Agar tidak ada keraguan dalam hatinya. Oke, keraguan dalam hatinya. Ada lagi? Oke, Syabil. Agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah itu mewahyukan kepada nabinya, ya. Contohnya Nabi Muhammad, Nabi Musa itu mendapatkan kitab dari Allah untuk pedoman siapa? Umatnya, ya. Pedoman umatnya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita wajib mengimani kitab-kitab Allah, ya. Baik, kita lanjutkan arti iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih iman? Ya. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya apa? Meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya.
Iman kepada kitab Allah meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah ya, yang diturunkan sebelum Al-Quran apa aja? Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf, semuanya merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat Jibril ya. Jadi kalau kitab Allah dari Allah, malaikat Jibril, terus pada para nabinya ya. Jadi tidak ada misalnya langsung kitab Allah langsung ke Nabi Muhammad. Nah, harus ada perantaranya siapa? Malaikat Jibril melaluinya. Karena cerita Nabi Musa yang minta tolong dong tunjukkan Allah gitu kan. Mampu nggak Nabi Musa? Nggak mampu ya. Di mana Bukit Tursina waktu itu. Nggak mampu. Maka melalui malaikat Jibril ya. Ini meyakini. Apa artinya? Meyakini dan membenarkan. Yakin itu di mana? Yakin itu di mana? Di dalam hati kita ya. Yakin meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah kepada para nabinya melalui melalui malaikat Jibril ya. Itu salah satunya. Jadi kita arti iman itu meyakini. Saya tanya lagi, Dafa, arti iman apa? Meyakini. Berarti arti iman kepada kitab Allah, Nuaima. Oke, itu adalah yakin bahwa kitab-kitab Allah. Apa sih isi-isinya? Ya, isi-isinya yang pertama akidah, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad, mengesahkan Allah. Syariat ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Contohnya tidak boleh minum khamr, gitu ya. Makan daging babi, hurrimat alaikum. Ya, itu salah satunya, itu syariat. Akhlaknya bagaimana? Cara bersikap dan bertindak kepada Allah serta kepada sama manusia. Akhlaknya kita selalu apa? Husnudzon misalnya ya. Itu isinya Al-Quran. Terus janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Misalnya kalau kalian berbuat maksiat akan disiksa, diadab, azabun alim, siksa yang pedih ya. Itu isinya. Kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Contohnya cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim ya. Itu adalah kisah umat terdahulu. Ini isi pokok kitab-kitab Allah ya, isinya. Baik, lanjutkan kita kitab Taurat. Kitab Taurat itu diwahyukan pada abad 12 sebelum Masehi. Kapan dulu sebelum Masehi itu berarti? Sebelum Masehi ada yang tahu? Kapan? Kalau tahun Masehi itu sekarang berapa nih? Tahun Masehi 2025. Mundur 12 abad. Berarti berapa tahun? Satu abad itu berapa tahun? 100 tahun ya. 100 tahun berarti 12.000 ya. Sebelum, berarti tambah 12.000 tambah 2025 ini. Jadi berapa? Wah, sekian banyak lah ya. Nah, ini Taurat. Ya. Pada Nabi siapa? Musa. Terus Nabi siapa lagi? Apa namanya? Di Gunung Sinai, ya, di Bukit Tursina. Ya, petunjuk dan bimbingan kaum Bani Israel. Oke, itu Taurat. Kedua, Zabur. Ya, Zabur itu diturunkan pada Nabi Daud pada abad ke-10. Ya, ini juga kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri 150 surah berisi nasihat, kata-kata hikmah dan puji-pujian ya. Oke, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sekitar pada abad 1 Masehi. Kitab Injil ya diturunkan kepada umat Bani Israel juga, sekaligus membenarkan kitab-kitab sebelumnya yakni Taurat dan Zabur. Terakhir kitab Al-Quran yang kita sekarang sebagai pedoman, sebagai pijakan, sebagai tuntunan kita ya untuk menjalani hidup di dunia ini. Ini turunnya adalah ke-7 Masehi seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul ya. Al-Quran merupakan kitab terakhir sekaligus penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi otomatis kita
kitab Al-Quran ini penyempurna dari 3 kitab sebelumnya, ya, disempurnakan. Itu salah satunya. Jadi di dalamnya memiliki kelengkapan fungsi dan manfaat bagi umat manusia. Ini Al-Quran, ya, Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan di kota mana? Mekah dan Madinah. Kota Mekah Madinah itu di Mekah sekitar berapa? 13 tahun. Iya. Madinah sekitar 10 tahun. Jadi sekitar apa? 23 tahun kurang lebihnya, ya. Itu di Mekah. Waktu itu Al-Quran pertama kali turun di mana? Di Gua Hiro, ya. Jibril turun ke Nabi Muhammad, suruh Iqra. Kata Nabi Muhammad, "Ma aqra." Ya, saya nggak bisa baca. Sampai dipeluk, baca. Terus ikutin, maka Iqra bismikal ladzi khalaq, ya, khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat pertama. Nah, itu terus sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Maka kalian mengenal surah apa? Makkiyah dan Madaniyah. Kalau Makkiyah itu berarti turun di Mekah atau sebelum hijrah, dan kalau Madaniyah itu setelah Nabi Muhammad hijrah, yaitu di Madinah. Itu baik. Terkait dengan materi ini, ya, Ustadz akan memberikan supaya kalian semakin yakin, ya, semakin yakin kepada kitab Allah. Maka Ustadz bikin kelompok, ya, bikin kelompok untuk bagaimana diskusi kalian terkait dengan kitab-kitab Allah, ya, kitab-kitab Allah. Diskusinya dua-dua aja, ya. Nah, dua-dua aja Ustadz bagikan, ya. Nanti ada yang presentasi, ya. Oke. Iya, siapa? Soalnya Bani Israel, ini kan? Nabi Musa, Bani Israel. Umat yang menerima, umat Bani Israel atau siapa? Bahasa aslinya aku. Bahasa asli aku Arab dong. Kalau belajar bisa gitu. Mana? Ini? Ini doang. Apa? Kibdi bukan? Sebut. Udah betul? Bisa? Oke, ada yang bisa ditanyakan? Oke. Itu bahasa aslinya Injil surah. Gitu. Asfat. Kalau misalnya Zabur apa tak? Kibdi apa bukan? Kipti. Ya kan Kipti kan Pak? Kalau kita pernah nyebut itu Zabur. Ya bukan. Ya. Oke. Ada yang bisa ditanyakan atau dibantu? Oke. Umat Islam. Ayo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu videonya. Assalamualaikum semuanya. Jadi berikutnya kami di sini untuk mempresentasikan OTT bab 2 iman kepada kita tidak bohong. Nah, apa sih iman kepada kita tidak bohong? Iman kepada kita tidak bohong adalah meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Nah, lalu kita Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, umat penerimanya yaitu Bani Israel, bahasa aslinya yaitu Ibrani, dan isi pokoknya adalah petunjuk bagi Bani Israel. Yang kedua, salah adalah Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan umat penerimanya adalah Bani Israel, dan bahasa aslinya adalah Kipti, dan isi pokoknya adalah pedoman hidup bagi Israel. Kemudian kita diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, umat penerima. Oke, lanjutkan yang terakhir kelompoknya Nuaima dan Kansa ya. Oke, ya. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, biar hasil presentasinya Kansa dan Nuaima. Silakan Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yang pertama, iman kepada adalah untuk meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, dan juga mengajarkan kita untuk beriman kepada Yesus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, kata Al-Quran dilengkapi kitab-kitab sebelumnya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk anak-anakku semua sudah presentasi semua terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Maka kita sebagai penutup untuk hikmah beriman kepada kitab Allah ya, yaitu yang pertama mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah terhadap para hambanya ya. Yang kedua adalah mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga adalah hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Karena apa? Kita punya pedoman. Contohnya kalau kamu pergi ke Surabaya, padahal di sana kita belum pernah ke sana. Kita lihat apa? Map ya, map petunjuk. Nah, sama dalam kehidupan kita juga agar kita terarah dan kita menuju akhirat dengan baik, maka harus punya pedomannya. Itu apa? Kitab-kitab Allah yang kita yakini, yang kita sebagai umat muslim, yaitu apa? Kitab Al-Quran. Oke? Nah, jadi kitab hari ini alhamdulillah sudah belajar terkait dengan iman kepada kitab Allah. Semoga kita menambah keyakinan kita kepada kitab Allah dan menjadikan kita sebagai umat muslim, sebagai orang muslim yang baik dan bisa menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.